Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin lama saya mengikuti diskusi nasab, kok saya sendiri tambah pusing sekarang. Aduh, ini sekarang saya sebetulnya mau mencari tentang Sunan Giri. Kok sekarang pas ketemu ini tambah pusing saya ini. Ini ketemu Sayyid Sulaiman ini. Nah, tambah pusing saya, ya Allah. Mau gak tak sampaikan gimana, mau disampaikan gimana gini ya. Tapi kalau udah disampaikan kan jadi beban saya ya. Tak sampaikan saja. Wallahu a'lam mana yang benar yang salah ya. Jadi ini nampaknya saya akan berbeda dengan Maktab Daimi Robito Alawiyah. Mohon maaf Maktab Daimi ya, mohon maaf. Saya tidak tahu mana yang benar nanti ya. Indallah ya. Saya bisa saja Maktab Daimi yang benar atau bisa saya. Oh bukan saya yang nulis yang benar ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau tidak saya sampaikan kan bah jadi beban saya ya. Tak sampaikan saja biar mohon maaf semuanya. Abu. Jadi Sunan Cirebon ing Gunung Jati mempunyai anak Sayyid Sulaiman itu. Sayyid Sulaiman ini berjuluk Sunan Mojo Agung ing Gunung Jati kaping kalih. Jadi Sayyid Sulaiman ini berjuluk Sunan Mojo Agung. Jadi kalau menurut versi sini berarti turunan laki-laki langsung dari salah satu wali songo, bukan dari pihak perempuan yang ke wali songo, tapi laki-laki langsung kepada wali songo. Berarti kalau ikut sini berarti bukan bahasa Iban ya, bukan bahasa Iban. Saya sebetulnya kan mau cari Sunan Giri. Nah, ketika cari Sunan Giri, saya mau mencari anak-anaknya Sunan Giri itu. Di sini Kanjeng Sunan Dalem, Kanjeng Sunan Giri Dalem, atau berjuluk Sunan Kidul. Nah, jadi Sunan Kidul atau kemudian ketika Sinuwun bergelar Kanjeng Sunan Giri Dalem atau Sunan Giri yang kedua. Nah, ini mantu daripada Sayyid Sulaiman, Re. Lah pusing gimana deh? Jadi anaknya dari Sayyid Sulaiman ini menjadi istri dari Sunan Giri kedua. Berarti Sunan Giri ketiga keturunan Sayyid Sulaiman. Sunan 4 keturunan dari Sayyid Sulaiman. Aduh ya Allah, pusing saya ini. Ya sudah gini aja. Kalau sampean nyekar ke Sayyid Sulaiman, Fatihahnya 2 saja ya, biar dak pusing ya. Jadi sampean Fatihahnya 2. Yang satu Fatihah ila hadrati Sayyid Sulaiman Basyaiban. Yang kedua ila hadrati Sayyid Sulaiman Sunan Mojo Agung bin Sunan Cirebon ing Gunung Jati. Gitu ya, biar tak salah. Fatihahnya 2. Jadi mana yang benar ini wallahu a'lam bishawab ya. Nah, Kanjeng Sunan Giri Dalem atau Sunan Giri II atau Sunan Kidul menikah dengan putri daripada Sunan Mojo Agung ing Gunung Jati II atau Sayyid Sulaiman, punya anak 4, Rek. Yang pertama Kanjeng Sunan Giri Prapet. Nah, atau Sunan Giri ketiga, nanti menggantikan ayahnya. Anak yang kedua Pangeran Sueb. Nah, atau Pangeran Sobo, atau berjuluk Pangeran Panembahan Pakeringan. Dulunya namanya Pangeran Sueb, kemudian menikah dengan Roro Janten. Roro Janten ini putri daripada Syekh Abdurrahman ing Selo. Nah, jadi dulu ada namanya Syekh Abdurrahman ing Selo. Selo itu kalau sekarang Sulu ya. Menikah dengan Nyai Sobo. Jadi Syekh Abdurrahman Sulu ini menikah dengan Nyai Sobo. Punya anak Roro Janten, dinikahi oleh Pangeran Syueb bin Sunan Giri Dalem yang menikah dengan putri dari Sayyid Sulaiman. Nah, namanya sampai 3 kali berubah. Berapa kali ini? 3 kali. Waktu muda Pangeran Sueb, setelah menikah dengan
Nyai apa Roro Janten ikut mertuanya menjadi pangeran ing Sobo. Kemudian setelah mandiri buat rumah sendiri di daerah Pakeringan, berjuluk Panembahan Pakeringan. Nah, yang mana lagi ini ya? Masalah. Bentar, bukan 3 ternyata, Rek, namanya. Pertama, Pangeran Sueb ya, nama aslinya. Kemudian ketika menikah dengan orang Sobo, yaitu putri dari Abdurrahman Selo ya, berubah namanya Pangeran Sobo. Kemudian ketika pindah ke daerah Pakeringan, punya rumah sendiri, pisah sama rumah mertuanya, menjadi Panembahan Pakeringan. Nah, kemudian mertopo wonten ing salebeting guwa, kemudian bertapa di dalam gua, kemudian dijulukilah Panembahan Kawis Guwo. Oh, begitu, Rek ya. Aduh. Terus anak yang ketiga, ini berarti cucunya Sayyid Sulaiman ya, berarti ya. Panembahan Agung ing Panembahan Agung ing Surodaya. Panembahan Agung ing Surodaya ini menikah dengan anaknya Panembahan Wilasmoro ing Kediri. Menikah dengan anaknya Panembahan Wilasmoro ing Kediri. Kang Sumari ing Kediri. Jadi mertuanya ini wafat, ada di Kediri. Namanya Panembahan Wilasmoro. Siapa istrinya? Yaitu Ratu Mas Agung. Ratu Mas Agung Suro apa ini? Surabaya ya. Anak yang terakhir yang nomor 4 perempuan, yaitu Ratu Ayu Gede atau Ratu Ayu ing Sawu. Nah, jadi 4 itu anaknya. Aduh. Nah, sekarang Pangeran Sueb atau Panembahan Kawis Guwo. Itu kan tadi sudah kita jelaskan menikah dengan siapa namanya? Ratu Janten ya. Putri daripada Syekh Abdurrahman ing Selo, mempunyai anak berapa ini? 1 2 3 4. Yang satu perempuan, kromo pikantuk Ki Ageng Pemanahan, menjadi istri dari Ki Ageng Pemanahan atau Ki Ageng Mentaram. Metawis ini Mataram ya. Yang nomor 2 Ki Ageng Juru Mertani. Ki Ageng Juru Mertani. Kok begini ya? Wallahu alam ya, saya takut salah ya. Saya hanya baca aja yang ada. Sedo Sumari ing Ngastono Kito Ageng. Kuto Ageng. Nomo Nyai Ageng Mentaram. Masa mananya? Kiai Ageng Juru Mertani inggih Adipati Mandoroko, digelari Adipati Mondoroko atau inggih Panembahan Mondoroko, atau setelah sepuh dijuluki Panembahan Mondoroko. Kang Seto Sumari Ngastono Kuto Ageng. Anak yang ketiga menjadi istri dari Kiai Ageng Manggar, Kiai Manggar. Ke Madura apa ini ya? Yang keempat Nyai Ageng Lawah. Aduh.
Gimana ini? Berarti Ki Ageng Juru Mertani anak daripada Penembahan Kabis Guo ya. Duh ya, wallahu alam ya. Ya itu aja ya.